Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya, Rani. Di video kali ini, kita masih melanjutkan pembahasan latihan soal untuk P3K tahun 2024. Hanya saja, untuk kompetensinya sekarang kita ganti ke sosiokultural. Yang sebelumnya kan pedagogi. Nah, sekarang kita ganti ke sosiokultural. Nah, sama seperti di video sebelumnya, kita di setiap video akan membahas sekitar 10 soal. Jadi, teman-teman silahkan untuk tonton videonya dari awal sampai selesai tanpa di-skip ya, karena di setiap detiknya itu penting. Oke? Nah, oh ya, untuk teman-teman yang ingin request pembahasan soal lainnya, silahkan dituliskan di kolom komentar. Kita di sini sama-sama belajar, ya teman-teman. Ingat, sama-sama belajar. Oke? Kita langsung saja mulai ke videonya. Ke latihan soal P3K yang akan kita bahas dari mulai nomor 1. Seorang siswa dari latar belakang budaya yang berbeda seringkali mengalami kesulitan beradaptasi dengan teman-teman sekelasnya. Bagaimana Anda membantu siswa tersebut agar lebih mudah berbaur? A. Mengabaikan masalah tersebut karena siswa akan beradaptasi sendiri. Nah, di sini kalau sudah ada kata mengabaikan, itu sudah pasti salah, ya. Karena mengabaikan itu tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Kemudian yang B, mengatur aktivitas kelompok yang menggabungkan siswa dari berbagai latar belakang budaya. Oke, kita sementara jawaban yang paling benar yang B ya. Kita lihat yang C dulu. Menghindari siswa tersebut agar tidak merasa canggung. Menghindari juga tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Ya, karena semua peserta didik itu adalah tanggung jawab guru tersebut di kelas. Kemudian yang D, memisahkan siswa tersebut agar tidak merasa tertekan. Nah, memisahkan juga bukan menjadi solusi. Ini cuman melarikan diri dari permasalahan, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, mengatur aktivitas kelompok yang menggabungkan siswa dari berbagai latar belakang budaya. Oke, selanjutnya nomor 2, yang disebut dengan pembangunan nasional, yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju. Ya, bukan. Kurang tepat ya. Pembangunan nasional nih, kata kuncinya. Untuk pembangunan lebih maju itu kurang tepat. B. Pembangunan suatu negara. Ini juga masih secara umum ya. C. Pembangunan menyeluruh. Ini juga karena pembangunan nasional itu bukan membangun gedung-gedung, itu bukan seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang D, pembangunan yang berbudaya. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat, yaitu pembangunan nasional berarti disebut juga sebagai pembangunan yang berbudaya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat ke nomor 3. Pemecahan masalah dengan cara perundingan, yaitu dengan metode A. Akomodasi, B. Kompromi, C. Kolaborasi, D. Kompetisi, E. Remisi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kalau misal akomodasi di sini, yang tahu tidak akomodasi itu apa? Jadi akomodasi itu diartikan sebagai proses interaksi yang menunjuk pada usaha untuk meredakan suatu pertentangan dalam rangka mencapai kestabilan hubungan orang atau kelompok. Ya, ini kan di sini yang diinginkan adalah pemecahan masalah dengan cara perundingan. Ya, tadi kalau akomodasi seperti itu. Kemudian kita lihat kalau kompromi itu apa? Kompromi itu suatu upaya untuk mendapatkan kesepakatan dari setiap pihak yang memiliki perbedaan pendapat atau selisih paham. Nah, berarti
Dengan kata lain, kompromi itu pemecahan masalah dengan cara perundingan, karena di sini itu diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan kesepakatan dari setiap pihak yang memiliki perbedaan pendapat. Jadi sama aja dengan perundingan. Ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B, kompromi. Kemudian, nomor 4. Cara guru dapat mengintegrasikan pemahaman lintas budaya dalam pembelajaran adalah titik-titik. A. Membiarkan perbedaan budaya tidak dibahas agar fokus pada kurikulum utama. Nah, di sini ada kata membiarkan, berarti tidak boleh dipilih, ya. Ini bukan menjadi solusi. Kemudian yang B. Mengajarkan nilai-nilai budaya yang dominan saja. Ini sudah benar mengajarkan nilai-nilai budaya, tetapi di akhir itu ada keterangan yang dominan saja. Ini jelas salah, karena semua budaya itu harus diajarkan kepada peserta didik. Tidak boleh hanya budaya-budaya yang dominan saja. Selanjutnya, yang C. Memasukkan unsur budaya siswa ke dalam materi pembelajaran dan diskusi kelas. Nah, ini adalah solusi atau cara yang paling tepat ketika mengintegrasikan pemahaman lintas budaya dalam pembelajaran, yaitu dengan cara memasukkan unsur budaya siswa ke dalam materi pembelajaran dan diskusi kelas. Kemudian nomor 5. Langkah yang tepat jika guru menemukan perbedaan pandangan budaya di dalam kelas yaitu titik-titik. A. Membiarkan siswa menyelesaikan sendiri. Nah, sudah ada kata apa tadi? Membiarkan. Ini pasti tidak tepat. Kemudian B. Menegaskan bahwa satu budaya lebih baik dari yang lain. Nah, ini juga tidak tepat karena satu budaya lebih baik dari yang lain. Itu tidak boleh, karena di sini di dalam soal itu ditegaskan bahwa guru menemukan perbedaan pandangan budaya. Jadi tidak boleh seorang guru itu hanya menegaskan bahwa satu budaya A ini lebih baik dari yang lain. Jadi budaya yang lain tidak boleh dipelajari, tidak boleh diikuti. Itu salah, ya. Kemudian yang C, mendorong diskusi terbuka tentang perbedaan tersebut untuk meningkatkan pemahaman antar budaya. Nah, itu adalah jawaban yang paling tepat ketika guru menemukan perbedaan pandangan budaya di dalam kelasnya. Kemudian nomor 6. Ketika mengajar siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang beragam, tindakan yang dilakukan guru adalah titik-titik. A. Mengabaikan perbedaan dan mengajar sesuai kurikulum. Nah, sudah jelas ini mengabaikan itu salah, ya. B. Mengadaptasi metode pengajaran yang dapat diakses oleh semua siswa. Ini adalah jawaban yang lebih tepat. Kita lihat yang C dan D. Menyesuaikan pembelajaran hanya untuk siswa yang mampu mengikuti. Nah, ini tidak boleh seperti ini, karena kan di dalam kelas tidak hanya satu siswa dan tidak hanya satu kemampuan gitu. Jadi guru tidak boleh menyesuaikan pembelajaran hanya untuk satu siswa saja. Yang D, memberikan lebih banyak tugas kepada siswa yang lebih mampu. Nah, ini juga tidak menjadi solusi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B, mengadaptasi metode pengajaran yang dapat diakses oleh semua siswa. Selanjutnya, nomor 7. Yang termasuk unsur kebudayaan yaitu A. Peralatan, B. Bahasa dan tarian, C. Bahasa dan kesenian, D. Tempat wisata dan sistem keagamaan. Unsur kebudayaan. Peralatan itu salah, ya, tidak termasuk. Bahasa dan tarian. Ini tarian itu khusus sekali, ya, karena unsur kebudayaan itu masih secara umum. Berarti kata lain dari tarian itu adalah kesenian. Ya, betul. Berarti jawabannya itu yang C. Bahasa dan kesenian. Selanjutnya nomor 8. Jika terdapat perbedaan cara pandang antar siswa dengan latar belakang etnis yang berbeda, langkah apa yang bisa diambil untuk menyelesaikannya? A. Menyuruh siswa untuk saling memahami satu sama lain tanpa diskusi lebih lanjut. Ini salahnya di sini. Untuk selalu tanpa diskusi. Ini itu salah, ya. Jadi di sini sudah
betul untuk saling memahami satu sama lain, tapi ini salahnya karena tanpa diskusi. Kemudian yang B, memfasilitasi diskusi terbuka yang didasarkan pada saling menghormati dan memahami perbedaan. Ini betul. Memahami salah satu pihak, meminta salah satu pihak mengalah. Nah, ini salah karena kan setiap orang wajib berpendapat, menyampaikan pendapatnya. Jadi tidak boleh kita meminta salah satu pihak untuk mengalah. Kemudian yang dia memisahkan siswa yang berselisih. Ini juga kurang tepat. Jadi kita ketika ada cara pandang yang berbeda antar siswa, kita harus memfasilitasi diskusi yang terbuka yang didasarkan pada saling menghormati dan memahami perbedaan. Ya, itu paling tepat. Kemudian nomor 9, seorang siswa dari latar belakang minoritas selalu duduk di belakang kelas dan jarang berpartisipasi dalam diskusi. Apa yang dapat dilakukan guru untuk mendorong keterlibatan siswa tersebut? A. Tidak memaksanya karena mungkin dia tidak nyaman. B. Mengajak siswa tersebut untuk terlibat dalam diskusi secara perlahan dengan memberikan pertanyaan yang mudah. C. Memindahkan tempat duduk siswa ke bagian paling depan. D. Menyuruh siswa lain untuk mendukungnya secara aktif. Nah, ketika ada siswa dari latar belakang minoritas, yang dilakukan guru untuk mendorong keterlibatan siswa tersebut yang paling tepat itu adalah yang B, mengajak siswa tersebut untuk terlibat dalam diskusi secara perlahan dengan memberikan pertanyaan yang mudah, ya. Jadi, untuk mengajaknya itu secara perlahan, supaya siswa akan terlibat dalam proses kegiatan diskusi dalam kelas, ya. Kemudian nomor terakhir di video kali ini, masih banyak soal, ya. Nomor terakhir, jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? A. Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. C. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. E. Saya akan menolak tegas. Jadi ketika ada atasan meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? Nih, di sini kita garis bawahi itu permintaan yang tidak masuk akal. Maka kita tidak perlu bersusah-susah untuk mengatakan tidak. Karena jika tugas tersebut emang tidak bisa dikerjakan, ya sudah, kita langsung saja bilang tidak bisa Pak, tidak bisa Bu, karena emang di dalam soal ditegaskan bahwa suatu permintaan tersebut yang tidak masuk akal. Jadi kita tidak usah segan untuk mengatakan tidak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, karena sudah jelas bahwa permintaan itu tidak masuk akal. Oke, 10 soal di video kali ini sudah kita bahas. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai selesai. Kita masih melanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, masih banyak soal ya, kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jadi teman-teman nantikan terus video saya selanjutnya terkait pembahasan soal P3K ataupun pembahasan soal OSN Matematika ya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang setia menonton video saya dari awal sampai selesai, dan saya doakan semoga kita semua dipermudah nantinya. Ya, di sini saya ingatkan kembali, di sini kita sama-sama belajar bersama. Ya, oke, mungkin itu saja di video pembahasan kali ini. Kita cukupkan dan silakan teman-teman untuk nantikan video saya selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.